Salam Skapsa, bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran EMS kelas 11 Teknik Ototronik semester genap, hari ini kita akan membahas tentang sistem pengisian. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Skapsa, mari kita mulai materi kali ini. Materi kali ini tentang sistem pengisian pada engine. Kelas 11 Teknik Ototronik. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, memahami sistem pengisian pada engine. Yang kedua, mengenali komponen-komponen pada sistem pengisian. Sistem pengisian merupakan skema penghasil energi listrik yang disalurkan ke semua sistem kelistrikan kendaraan sebagai sumber arus serta melakukan pengisian terhadap daya baterai. Sistem pengisian akan menghasilkan energi listrik selama mesin dihidupkan. Itu karena sistem pengisian menggunakan putaran mesin sebagai sumber tenaganya. Biasanya kendaraan itu untuk membunyikan klakson ataupun untuk menghidupkan sistem kelistrikannya itu dia menggunakan sistem pengisian. Fungsi dari sistem pengisian antara lain menyuplai kebutuhan listrik mobil ketika mesin hidup, kemudian mengisi daya baterai yang terkuras saat proses starting. Sekarang kamu harus tahu komponen-komponen pada sistem pengisian. Komponennya ada beberapa, antara lain alternator, regulator, baterai, kunci kontak, kabel, sekring, lampu indikator. Itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, alternator. Gambarnya seperti itu. Nanti kalau kalian buka kendaraan, nah itu kamu cari yang bentuknya seperti itulah, itu berarti namanya alternator. Alternator pada sistem pengisian memiliki fungsi untuk merubah energi gerak dari mesin menjadi energi listrik. Jadi dari energi gerak dirubah jadi energi listrik. Itu merupakan dari fungsi alternator. Yang kedua, regulator. Regulator berfungsi mengatur besar kecilnya arus listrik yang dapat masuk ke rotor koil sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan konstan ataupun sama pada setiap putaran mesin, baik putaran lambat, sedang maupun tinggi. Nah, regulator sendiri ada dua jenis, yaitu regulator tipe point terpisah dengan alternator dan regulator tipe IC menjadi satu dalam alternator. Pada gambar ini merupakan regulator jenis IC seperti ini. Kalau yang ini regulator tipe point. Beda ya, bedanya itu. Yang bedanya yang tipe point ini terpisah, yaitu regulator yang terpisah dengan alternator. Kalau yang regulator IC ini berarti menjadi satu dalam alternator. Bedanya itu. Kemudian kelebihan regulator IC dibanding regulator tipe point. Yang pertama, stabilitas dari pengatur tegangan dan arus output yang dihasilkan baik. Berikutnya, ukuran regulator dibuat kecil sehingga dapat menyatu dengan alternator. Kemudian, tahan terhadap guncangan atau getaran dan dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama karena tidak banyak komponen-komponen pada IC regulator yang bergerak. Kemudian yang terakhir, tidak memerlukan banyak penyetelan. Nah, itu kelebihannya regulator IC dibandingkan regulator tipe point. Yang selanjutnya, nah ini komponen-komponen berikutnya yaitu baterai atau acu, biasanya disebut aki. Nah, gambarnya seperti ini. Sebagai sumber listrik pada saat starter, sistem pengapian, dan sistem kelistrikan bodi. Selain itu, baterai juga berfungsi sebagai penstabil arus dan sebagai tempat penampung tegangan saat proses pengisian berlangsung. Ya, ini.
Kemudian kunci kontak, gambarnya seperti ini, pasti kalian sudah tahu semua. Ini gambar kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai saklar. Pada sistem pengisian, kunci kontak berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus listrik ke lampu CHG dan ke regulator. Aliran listrik yang ke regulator berfungsi untuk mengaktifkan regulator tersebut. Kemudian yang komponen berikutnya yaitu kabel. Nah, pasti sudah tahu semua, kabel ya bentuknya seperti ini. Kabel ini berfungsi untuk konduktor listrik, tempat mengalirnya arus listrik dari satu komponen ke komponen lain. Lanjut ke komponen berikutnya yaitu sekring atau fuse. Sekring atau fuse berfungsi sebagai pengaman rangkaian kelistrikan jika terjadi hubungan singkat atau konslet. Fuse ada berapa jenis atau berapa bentuk? Nah, ini semua ini namanya fuse. Beda bentuk tapi fungsinya hampir sama. Kemudian selanjutnya lampu indikator CHG. Lampu indikator CHG berfungsi sebagai indikator atau indikasi bahwa sistem pengisian ini berfungsi dengan normal. Nah, ini lampu indikator, ini baterai, itu apalah itu. Lampu indikator ini berada di pas kita nyetir lah, di depannya kita nyetir itu, di dashboard depan. Kemudian ini referensi dari yang saya paparkan tadi. Untuk soal, silakan kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai sistem pengisian untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like, komen untuk mendukung program ini, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.